Halo, selamat datang kembali di channel Bevanti bareng gue Koni. Dan gue Bayu. Dan tentunya ditemani dengan Bevanti juga. Di episode sebelumnya kita udah sampai di pertanyaan soal gimana caranya supaya probiotik yang berkuasa di dalam tubuh kita, ya nggak sih? Bukan berkuasa. Oke. Jadi gubernur. Jadi kalau berkuasa kesannya semua ya. Enggak, gubernur aja, gubernur. Nah, di episode kali ini kita akan bahas soal apa aja sih? Ya, balik lagi tadi ke pertanyaan soal bagaimana Gimana caranya supaya para probiotik ini menang pilkada. melawan Menang patogen. pilkada ya. Kemudian kalau misalnya ternyata patogen yang tetap berkuasa, Oke. apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita, terutama di sistem pencernaan kita, kayak gitu. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan pertama, gimana caranya supaya probiotik yang menang dan Supaya mereka menang pilkada ya. Yes. Sejauh ini dari jurnal yang gue temukan ya, yang gue baca itu benar-benar cuma menunjukkan harus masukin, jadi harus mengkonsumsi probiotik. Jadi bisa jadi segala hasil fermentasi itu harus makan kimchi atau kefir, yogurt gitu. Itu daily intake atau 2 hari sekali deh minimal gitu. Dengan begitu aja karena memang mereka itu mikroba ya. Jadi contohnya dalam satu gelas ini aja mungkin kita ngomongin jumlahnya ratusan juta gitu. Jadi itu udah cukup banget, walaupun mungkin nggak banyak dibandingkan dengan miliaran sampai triliunan mikrobakteri yang ada dalam badan, tapi mereka ya kalau misalnya sekalian jualan ya, kalau dengan Bevanti ini mereka udah ada prebiotik dan probiotik. Jadi probiotik itu adalah para bakterinya, prebiotiknya itu adalah supply mereka. Supply mereka pada saat masuk ke dalam badan, terus kemudian mereka akan berkembang biak. Jadi dari jutaan itu angkanya mungkin akan jadi miliaran di dalam badan. Gitu. Gue kemudian sempat bertanya kemarin itu, gimana sih caranya secara alami dapat probiotik? Gitu. Karena fermentasi ini kan sebenarnya buatan manusia ya. Walaupun terjadinya sebetulnya proses alami, tapi kalau misalnya kita coba biarkan alam membuat proses fermentasi, itu tebak-tebakan antara fermentasi atau pembusukan. Gitu. Jadi kadang ada yang akan jadi busuk, ada yang akan jadi hasil fermentasi. Isinya probiotik, isinya patogen. Gitu. Akhirnya gue coba cari jurnalnya, gue belum nemu. Jujur gue belum nemu gimana caranya supaya probiotik itu masuk ke dalam tubuh secara alami. Kayak kita kena matahari gitu kan ya untuk dapat vitamin apa? E ya? D. Vitamin D. Terus kemudian kita bisa menghasilkan B12 kalau nggak salah, B12 yang kita bisa hasilkan dari lambung gitu. Itu kan cara-cara alami ya. Sementara untuk probiotik itu yang menarik adalah gue temukan jawabannya di ChatGPT. Dan kata ChatGPT adalah kalau lo mau punya badan lo punya asupan probiotik itu dari alam. Jadi kita berjalan nyeker di tempat yang alami, bahkan katanya kita menghirup udara di tempat yang masih alami itu masih penuh dengan probiotik. Gitu, kita bersentuhan dengan pohon-pohon, dengan tanah yang masih sehat, itu akan mengubah struktur mikrobiom yang ada dalam badan kita supaya penuh dengan probiotik instead of patogen. Jadi mungkin probiotik ini baru jadi bahan perbincangan sekarang karena kita ngomongin 100 tahun yang lalu, kebanyakan kita hidup di alam. Kita masih bersentuhan dengan alam. Bukan bersentuhan dengan beton dan polusi gitu. Itu yang itu cukup menarik. Tapi ini lagi baru dari ChatGPT ya. Jadi gue belum tahu keabsahannya juga gitu. Gue cari source-nya gue belum ketemu. Mungkin nanti kalau udah ketemu source-nya, kita coba bahas lagi di situ. Seperti itu. Jadi kebalikannya, kalau misalnya kita keliaran di kota yang udaranya penuh dengan polusi, tanahnya juga udah tercemar dengan polusi. Keliaran di alam.
Kalau misalnya keliarannya di alam yang masih udaranya bersih, kemudian juga simbiosisnya masih Sehat, sehat ya. gitu. Mungkin juga itu sebenarnya alasan kenapa kalau misalnya kita pergi ke alam tuh rasanya seger gitu. Mungkin karena itu kita penuh dengan probiotik ya. Itu baru teori. Itu baru dari teori. ChatGPT ya. Ya, itu Oke. baru teori ChatGPT dan gue. Jadi kalau misalnya kita keliarannya di kota yang penuh dengan polusi nih, terus ternyata kita menghirup patogen terlalu banyak, itu apa yang akan terjadi dalam tubuh kita? Oke, kalau terutama di misalnya dalam pencernaan. ya kita berhadapan dengan patogen banyak, terus kemudian ini kita ngomongin si pilkada itu kan ya, terus ternyata di kota gitu, di kota ternyata probiotik kalah di pilkada, yang menang adalah patogen. Untuk ini kita ngebahas saluran pencernaan dulu. Saluran pencernaan untuk urusan patogen gue akan coba bagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah mulut dan sekitarnya, mulut termasuk sampai ke belakang gini, kayak cuman yang di depan. Terus kemudian ada urusannya dengan lambung, kan dari situ kerongkongan lambung. Dari lambung terus kemudian masuk ke usus halus. Setelah usus halus kemudian masuk ke usus besar. Gitu. Itu beda-beda. Karena satu, patogen itu di episode kemarin itu kan gue jelasin bahwa pertahanan pertama tubuh kita terhadap patogen yang mayor itu adalah asam lambung. Sebelumnya ludah gitu, ludah terus kemudian asam lambung, tapi ludah ini perannya tidak sekuat asam lambung ya. Terus kemudian di dalam usus halus hampir tidak ada pertahanan kecuali sistem imun, dan usus besar juga sama. Jadi yang terjadi pertama adalah kalau misalnya di mulut patogennya banyak, itu yang paling kelihatan itu adalah bau mulut. Bau mulut pagi-pagi. Kenapa? Karena biasanya kita tidur, bakteri itu pada berkembang. Kalau misalnya kita ada patogen di sini ya, itu mereka akan berkembang biak. Mereka berkembang biak, terus kemudian hasil dari perkembangbiakan patogen, mungkin by design oleh sang pencipta, yang jelek-jelek itu baunya nggak enak juga gitu. Itu nanti kita lanjut ke usus besar, ceritanya juga sama. Gitu. Jadi yang pertama itu, terus kemudian kalau misalnya suka sariawan, suka sariawan atau gigi itu jadi gampang kropos, itu juga bisa jadi selain dari genetik, itu bisa juga jadi tanda bahwa bakteri jahat itu lagi jadi gubernur di mulut. Gitu. Terus kemudian kita lanjut ke lambung ya. Lambung ini biasanya bakteri paling umum, bahkan sampai 80-90% manusia itu punya bakteri ini, adalah bakteri yang kemarin kita sebut. Yaitu? Si Pak H. Helicobacter pylori. Atau yang biasa disebut Enggak H. biasa pylori. disebut H. pylori. Yeah. Ya, atau biasa kita plesetin jadi Haji pylori. Enggak, bukan haji dia sih. Ya, Helicobacter H. pylori ini adalah salah satu bakteri yang paling kuat untuk bertahan dari asam lambung. Ketika mereka ada di lambung, mereka akan ngerusak mukosa. Ketika mereka ngerusak mukosa, maka dinding lambung kita itu bertemu dengan asam lambung. Ini asam lambung itu kan HCl ya, asam hidroklorida, hydrochloric acid. Gue dulu pada saat gue ngajar itu gue pernah bermain dengan HCl ini. Terus kemudian secara tidak sengaja, untungnya ke sepatu gue sendiri itu ketetesan. Satu tetes HCl netes ke sepatu gue yang pada saat itu bahannya kanvas. Sepatu mungkin terkenal 20 tahun yang lalu gitu. Yang depannya C. Netes itu beneran langsung bolong segini. Satu tetes tuh kayaknya segini kan ya. Ini tuh beneran bolong sampai segini gitu. Sepatu itu tuh di atas jari tuh jatuhnya, inget. Bayangin itu kalau misalnya kena kulit. Bayangin kalau misalnya itu kena organ internal. Perih banget kayaknya ya. Exactly. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada yang sakit perut, terus sakitnya tuh beneran konstan. Bukan nyut-nyutan ya, konstan. Kayak kebakar. Kemungkinan ada
H. pylori di dalam lambung lo yang kemudian mereka sudah membuat empire di situ. Gue Udah. inget tuh, Apa? gue pernah ngerasain itu. Aha. Itu gue pernah makan masakan yang atau makanan yang kurang higienis. Memang itu rasanya gila sih, kayak ditusuk jarum terus-terusan. Ya, nggak nyut-nyutan kan? Enggak. Tapi burn terus Yes. aja kayak ditempel arang gitu. Yes. Tempel arang itu teori gue, karena gue sebenarnya belum pernah merasakan itu ya. Cuman gue pernah bermain dengan HCL dan gue bisa ngebayangin kalau misalnya HCL itu kena dinding. Wow. Ya beneran kayak ditempel arang aja gitu kan. Iya. Nggak hilang-hilang. Iya. Jadi itu bisa jadi salah satunya. Gitu. Terus kemudian bisa juga ada beberapa kasus dari beberapa penelitian itu mengatakan bahwa H. pylori ini bahkan bisa mengubah tingkat keasaman asam lambung. How? I don't know. Gitu, gue bener-bener cuma baca sekilas. Di situ disuruh baca, ini penelitiannya, gue belum sempat baca itu jurnal yang dirujuk itu gue belum sempat baca. Tapi dia bisa meningkatkan tingkat pH asam lambung, yang mana kemudian dari ide bagusnya itu 1,5 sampai 2 gitu ya, itu bisa dinaikin sampai 3,5, 4. Kalau itu terjadi, kemudian lagi pertahanannya hilang. Segala patogen yang masuk yang seharusnya hancur oleh asam lambung itu jadinya bisa bertahan. Lewatlah mereka. Gitu. Jadi, dan itu ada di 80-90% manusia sekarang. So, just be cautious aja menurut gue ya. Kayaknya tidak ada alternatif lain ya, orang kita hampir pasti ada itu H. pylori di dalam lambung ya. Tolong dijaga asam lambung lu, atau jangan kebanyakan minum antacid, jangan meresepkan obat sendiri. Ya, terima kasih. Gitu. Oke, lanjut dari lambung ya. Terus kemudian ada beberapa bakteri yang bisa ngelewatin asam lambung dengan bikin perlindungan terhadap asam, atau ada yang pura-pura mati. Nah, either way mereka berhasil melewati asam lambung, kemudian mereka sampai di usus halus. Cuman, usus halus itu bukan tempat yang ideal untuk bakteri berkembang biak. Karena itu panjang, kecil, dan diremes-remes terus. Gitu. Physically kurang nyaman, jadi tidak banyak bakteri bisa berkembang di usus halus. Oke. Tapi, dalam beberapa kasus ada yang namanya SIBO. Small Intestine Bacterial Overgrowth. Itu beneran... ini jarang terjadi, tapi bisa terjadi dan sudah tercatat terjadi, gitu ya. Di dalam usus halus yang seharusnya tidak banyak bakteri itu, tiba-tiba ada banyak bakteri. Kebanyakan patogen. Ketika mereka ada dalam situ, maka usus halus yang tidak banyak sistem imunnya, karena mereka punya tugas untuk menyerap nutrisi, tidak untuk mensekresi sel darah putih, gitu. Itu hampir tidak ada perlawanan. Jadi yang terjadi adalah, kalau dari jurnal yang gue baca itu benar-benar opsinya adalah operasi membersihkan usus halus. Black, keluarin usus halusnya, bersihin luar dalam. Gue sama sekali gak kebayang sih itu. Tapi pada saat gue usus buntu ya, itu hampir kalau misalnya usus buntu itu pecah, maka operasi itu harus dieksekusi. Oh, baik. Bersihin semua yang ada di dalam itu dibersihin. Walaupun kalau itu dari luar doang, kalau ini bahkan harus dari dalam juga. So I have no idea. Mungkin untuk para dokter-dokter di luar sana bisa dijelaskan sebenarnya prosedurnya kayak apa, risikonya kayak apa. I have no idea on that. Gitu. Tapi SIBO itu katanya perlu tindakan operasi seperti itu. Tapi itu kondisinya cukup jarang ya? Cukup jarang sekali. Gitu. Itu bahkan katanya secara genetik lah harus ada. Terus di jurnal yang gue baca itu tidak jelas sebabnya apa. I see. Ada yang berteori itu masuk dari usus besar. Ada yang berteori itu lewat dari lambung. Nggak ada yang bisa, gue belum tahu. Karena kasusnya sangat sedikit.
Yes. Oke. Kemudian lewat dari situ baru kita sampai ke Pulau Jawa para mikrobakteri, yaitu usus besar. Usus besar ini udah kayak Pulau Jawa, di situ pusat pemerintahan, pusat bisnis dan kawan-kawan ya. Mayoritas populasi mikrobakteri di dalam saluran pencernaan itu paling banyak, paling besar di usus besar. Karena usus besar itu kondisinya cukup ideal untuk para bakteri berkembang. Apakah itu patogen ataukah probiotik? Sama aja. Cuman, yang sering terjadi di usus besar, yang sering jadi infeksi itu adalah bakteri yang gue cukup yakin kalau kita dulu di SD itu ada E. coli. Ya. Ya, diajarin kan dulu ya. Itu penyebab diare. Ya. Gitu. E. coli itu adalah salah satu bakteri yang paling umum ada di dalam usus besar. Mereka bisa menyebabkan diare, mereka bisa bikin inflamasi di di usus besar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sakit perut, biasanya kalau lambung ada agak di atas ya. Kalau usus besar tuh agak di bawah, biasanya sakit perutnya di sini. Terus kemudian sakitnya nyut gitu. Itu biasanya adalah infeksi di usus besar yang disebabkan oleh si Escherichia coli itu. Atau E. coli itu. Ya. Escherichia atau Escherichia, gue nggak tahu bacanya. E. coli itu. Mereka berkembang di situ itu, mereka bisa melukai dinding usus besar. Mereka bisa bikin koloni tanpa melukai, tapi kemudian bisa menghasilkan gas metana. Dan ada juga bukan strain E. coli, ada jenis bakteri lain yang juga sama-sama sering tinggal di usus besar. Itu dia bisa menghasilkan gas sulfur, sulfurinade, something like that. Gue lupa, sulfurinade apa sulfinade bakterinya namanya. Itu mereka menghasilkan gas sulfur. Sulfur itu adalah belerang. Belerang itu baunya seperti kentut. Ada yang nyeletuk kentut. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris enak ya, flatulence. Dalam bahasa Indonesia kentut-kentut. Itu. Jadi kalau misalnya lu sering kentut ya, dan kentut lu bau gitu, kemungkinan itu patogen lagi jadi gubernur Pulau Jawa di usus besar lo. Gitu. Dan metana itu adalah gas yang mudah dibakar. Oke. Mudah dibakar. Jadi kalau ada yang pernah nonton video orang kentut terus ada koreknya terus kebakar bus gitu, bisa, beneran bisa. Dan itu berarti usus besarnya dia itu lagi penuh dengan bakteri yang menghasilkan gas metana. Gas metana sendiri tuh terjadi kalau misalnya ada di pupuk. Sekarang kan ada banyak tuh kan gas metana di apa istilahnya ya mereka? Diproses lah itu supaya jadi gas alami. Iya. Gas alami itu kan sebenarnya baunya nggak enak ya. Iya persis, ya itulah. Jadi bau kentut lo sebenarnya antara metana atau belerang gitu. Jadi kadang ada yang baunya nyebelin gitu, mungkin belerang. Ada yang baunya kayak, apaan sih nih? Mungkin metana. Jadi itu sebenarnya adalah tanda bahwa di usus besar lo banyak patogen gitu ya? Yes, exactly. Okay. Kalau probiotik yang lagi jadi gubernur usus besar, wangi green tea? Enggak ya? Ya letuknya cepet loh. Wangi green tea. Enggak sih, wangi melati. Kayaknya tergantung dari Devantinya pakai green tea atau pakai teh melati gitu kali ya. Berarti kalau mereka senangnya minum yogurt, bau susu dong. Tergantung yogurtnya rasa apa. Enggak ya, itu bercandaan. Seharusnya itu netral. Okay. Seharusnya nggak ada baunya. Mungkin bisa dicek besok baunya. Bawa ke tukang parfum gitu ya. Mas, kentut saya bau apa? Mungkin mereka cukup sadar ya. Ini hidungnya bagus gitu kan ya. Jadi, oh ini bau apel agak-agak mint deh kayaknya.
Oke. Cukup. Balik. Ada spasinya katanya. Masih loh. Duh, mohon maaf. Kemarin habis teriak-teriak. Nah, balik lagi. Tadi sampai kalau misalnya kebanyakan patogen di usus halus itu salah satu tandanya adalah kentutnya bau gitu kan. Usus besar. Usus besar. Usus besar. Selain dari itu ada lagi nggak? Diare. Itu cukup mudah. Bahkan kalau misalnya konsistensi feses lo itu agak-agak kental, berlendir gitu, atau hari-hari itu sering tuh ada periode moncor aja gitu. Itu ya berarti usus besar lo tuh nggak sehat. Kebanyakan bakteri jahat itu. Kebanyakan bakteri jahat. Yes. Itu yang terjadi. Terus kalau misalnya dibiarkan ya paling kan cuman seperti itu ya. Enggak juga. Karena pada akhirnya sudah ada studi yang mengatakan bahwa bakteri-bakteri patogen ini bisa menyumbang masalah sampai kanker. I see. Kalau dibiarkan. Gitu. Tapi lagi, baru studi ya, yang mengarahkan seperti itu. Bukti nyatanya belum ada. Karena mungkin kita butuh penelitian langsung sama badan manusia yang mana udah ditungguin sampai jadi kanker gitu. Nah, itu kan ada yang mau mungkin menyumbang dirinya untuk jadi penelitian. For the sake of science gitu ya. Coba kita masukin bakteri lama-lama jadi kanker atau enggak. Iya. Gue sih jujur kalaupun dibayar berapapun gue gak mau ya. Jadi itu adalah gejala-gejala yang akan terjadi gitu ya? Iya, itu gejala-gejala yang akan terjadi. Cukup umum terjadi juga, mulai dari sakit gusi, sariawan, kemudian yang biasa kita sebut sakit mah. Ya. Seperti itu. Itu sakit mah itu juga agak-agak coba kita perbaiki. Mah itu adalah kata dari serapan bahasa Belanda yang artinya perut. Bahasa Inggrisnya stomach gitu. Mungkin dalam bahasa Belanda entahlah, stomach atau apa, tapi sakit mah itu serapan dari bahasa Belanda sakit perut. Nah, sakit perut ini belum tentu. Jadi mah itu bukan sebuah penyakit. Mah itu adalah sebuah kondisi. Penyakitnya apa? Bisa jadi gastritis, bisa jadi GERD, bisa jadi ulcer gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa obat mah itu pasti obatnya ini, belum tentu. Dan lagi ya, jangan meresepkan obat sendiri. Please, tolong banget. Atau ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kalau mau meresepkan, kalau bisa antacid supaya nanti akhirnya nasibnya kayak lo, terus obatnya ada Wivanti. Jualan dikit. Tapi ya balik lagi itu dengan istilah sakit mah yang biasa kita dengar itu gejala-gejalanya seperti ditusuk-tusuk bisa, atau kembung, mual muntah. Oh ya, mual. Kurang lebih seperti itu. Terus heartburn. Yes, heartburn. Terus kalau misalnya ada yang sampai parah juga bisa sampai sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Dari si asam lambung naik gitu. Diare. Oh banyak. Oh iya. Dan itu gejalanya sangat umum sekali. Bisa jadi sangat melebar. Nah dari lambung itu tadi menuju ke usus halus yang katanya sangat jarang terjadi patogen yang merajalela. Terus ada di ujung di usus besar. Gejalanya adalah kentut bau, diare, konstipasi. Iya, konstipasi juga. Jadi sembelit. Antara moncor-moncor atau nggak bisa moncor. Oh ya. Kenapa gue harus pilih kata moncor sih? Ya gampang, ya gitu lah. Kepadatannya itu antara cair atau sangat padat. Atau sangat padat. Sampai susah dikeluarkan. Yes, gitu. Exactly. Nah, tapi kita belum sampai di penjelasan nih. Kalau misalnya ternyata probiotik yang berhasil menguasai itu apa yang terjadi dalam tubuh kita? Tahan dulu. Karena ini akan jadi penjelasan kita di episode berikutnya. Oh baik, udah sampai situ lagi ya. Nggak berasa kan? Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas soal kalau misalnya probiotik yang jadi pemenang di dalam tubuh kita dan dia yang
menguasai tubuh kita dan tentunya pastinya sehat karena bakteri baik. Ini gue suka kalau yang ini. Oke, jangan lupa tonton yang episode selanjutnya karena kita akan ngebahas yang baik-baik kali ini ya. Yes. Jangan lupa di-subscribe Di like, dan juga komen kalau misalnya ada pertanyaan. kalau misalnya rasanya membantu, di share. Ya, jangan lupa nanti akan ada door prize kalau ada yang komen. Door prize apaan? Itu belum briefing, Pak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.